Selamat pagi Mas Dap. Hari ini aku bersepeda, jadi bersama band city saya ke arah Sedayu, habis itu ke arah pedesaan itu, jadi main alas gitu. Alhamdulillah sampai di sawah, jadi sana itu apa ya namanya, Kasongan ya kalau nggak salah. Jadi semi gravel, semi road hari ini. Jadi main santai aja. Hari ini Jogja juga hujan. Tetap waspada karena emang jalan licin. Yang penting enjoy dan happy. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan saya pada saat saya baru bersepeda. Cek ya. Jadi kita bahas mengenai kesalahan apa aja sih yang awal-awal pernah saya lakukan sebagai pesepeda awal ya. Yang pertama itu tentang membeli sepeda. Maksudnya gini, jadi pada saat saya membeli sepeda, saya tidak berpikir sepeda ini fungsinya ke arah mana. Maksudnya dipakai untuk arena apa gitu Mas Dap. Jadi kayak contohnya MTB kan memang kalau untuk di jalan raya dengan ban yang sedikit banyak tahu ya orang bilang ya, jadi kotak-kotak itu kalau dibuat di jalan itu kan jadinya berat, tidak sesuai sebenarnya. Jadi sepeda pertama yang harus kita pikirkan adalah kita bersepeda ini mau dibawa kemana, maksudnya mau kita sering di mana dulu, atau jalan raya, atau mau di road, di desa, di tanah-tanah seperti ini ya kan, atau memang downhill, atau memang apa ya, gravel seperti aku pakai ini. Jadi memang kita harus tahu itu. Contohnya seperti ini. Jika memang, tetapi kayak contohnya seperti MTB misalnya, saya beli MTB gitu kan. Kemarin saya pertama tuh sepeda saya itu adalah Entiat TR6, itu MTB dengan ban yang donat seperti itu. Sebenarnya sih untuk ke road juga enak, tetapi kan juga berat ya kan. Tapi kalau pada saat untuk di tanah-tanah seperti yang pedesaan, seperti gravel gini, atau apa ya, yang batu-batu gitu, oke, enak. Itu seperti itu. Tapi itu ada solusinya juga. Jadi solusinya mungkin tinggal diganti ban, tapi kan perlu biaya lagi ya kan Mas Dap. Jadi seperti itu. Jadi awalnya yaitu tentukan dulu kita bersepeda tuh untuk arena seperti apa. Kalau mau yang road dan yang itu ya bisa seperti aku pakai ini, jadi gravel ya, density, tetapi tetap harus ganti ban. Jadi mainnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kalau yang kedua itu kesalahan aku itu adalah mengenai size. Jadi size di frame sepeda. Jadi dulu saya tuh tidak tahu bahwa sepeda itu ada ukuran, ada size gitu ya. Biasanya size-nya bisa berupa angka atau huruf. Jadi ada yang M, S, atau enggak ada yang, kalau itu huruf ya, kalau angka tuh 45, 46, 44, 54 tadi ya. Macam-macam lah sebenarnya ukuran seperti itu. Jadi makanya itu kita harus tahu dan kita harus pelajarin. Waktu dulu tuh saya beli sepeda Entiat ya, itu ukurannya medium. Jadi menurut saya agak sedikit kekecilan buat ukuran badan saya ini. Jadi itu kesalahan aku yang kedua, yaitu tidak tahu tentang ukuran di dalam frame sepeda. Kalau kesalahan ketiga yang aku lakukan adalah mengenai stem atau panjang stem ini namanya stem ya. Jadi saya berpikir bahwa kalau pendek itu dulu ya pakai Entiat itu ya, itu keren, pendek, gagah gitu. Terus habis itu ternyata itu berpengaruh di tulang belakang saya. Jadi dulu saya pada saat saya pakai Entiat itu kan, itu saya mengalami sedikit masalah di tulang belakang. Karena terlalu tegak, terus juga posisi ridingnya pun juga salah mungkin ya. Jadi saddle-nya itu juga masih keras, jadi pantasnya tuh keras sekali. Jadi saya sempat sakit sampai duduk di kursi itu saya nggak kuat di kursi sepeda Entiat itu ya, saddle-nya lah gitu, sampai nggak kuat itu, sampai saya off saddle terus karena memang itu. Jadi
panjang pendeknya stem itu yang juga sedikit bermasalah. Berikutnya kesalahan keempat yaitu mengenai tinggi ininya seat push. Itu sangat pengaruh sekali. Jadi dulu saya berpikir bahwa kalau seat pushnya itu tinggi terus kaki itu lurus gitu kan, kalau kita pedal lurus itu gagah gitu. Jadi kalau agak nekuk tuh kayaknya seperti apa gitu, padahal ternyata itu salah. Jadi posisi saddle tuh ya tidak harus tinggi banget sampai telapak kaki itu sampai jinjit gitu. Kalau kita lagi pedal tuh jinjit itu. Jadi saya banyak sering melihat juga sih teman-teman di jalan itu juga saddle-nya tuh seat post-nya tuh tinggi sekali, akhirnya dia menekan kaki itu sampai bisa lurus gitu dan jinjit lagi kadang-kadang. Itu berbahaya sekali teman-teman. Jadi sangat berbahaya, nanti bisa kena di otot hamstring ya kalau orang bilang ya. Jadi dulu sempat ada teman saya yang pakai karena kebiasaan di NTB atau ya kebiasaan dia lah mungkin, tiba-tiba dia pakai seat post yang tinggi gitu kan sampai hampir lurus gitu, lurus kalian itu. Habis itu dia pakai road bike, setelah itu dia masih sama, karena saya kasih tahu juga, tapi dia bilang nyaman di sini, tapi akhirnya sekarang dia kena hamstringnya dan lama sekali untuk pemulihannya. Jadi itu yang keempat mengenai seat push. Kesalahan saya yang kelima, yang ini sangat fatal sekali, yaitu mengenai rasio. Jadi sprocket atau enggak crank gitu ya, mengenai rasio di dalam kalau orang teeth ya, gigi di sprocketnya. Jadi saya dulu berpikir mengenai kalau pakai, jadi ada dua versi. Jadi pada saat pada saat awal-awal itu kan saya selalu pengen sepeda tuh ngebut ya, pakai power, terus itu saya pakai sprocket yang kecil, bisa kecil emang enak. Kalau buat flat itu datar itu rasionya itu sangat rapat gitu ya, itu enak banget. Jadi kita maintenance energi itu sangat bagus gitu. Tapi pada saat saya mencoba itu saya pakai untuk tanjakan dan akhirnya saya ambiar. Jadi kebanyakan yang saya lihat itu emang kesalahan saya dulu ya, mengenai kalau nanjak itu ambiar gitu ya, karena memang saya tidak tahu rasio gigi atau rasio sprocket. Jadi saya pakai depannya pakai 5236, belakang itu pakai 28 ya, sedangkan saya dengan badan yang sangat besar itu dulu ambiar habis itu. Jadi akhirnya ya belum sampai puncak ya hancur. Terus habis itu sampai di mana dulu, Kelangon ya, tuh Kelangon tuh saya sampai bisa berhenti itu sampai 20 kali gitu. Jadi berangkat dari jam 5:30 sampai Kelangon tuh jam 1, bayangkan itu. Itu sampai finish dan itu berhentinya tuh cukup lama. Jadi itu kesalahanku yaitu mengenai menentukan rasio untuk suatu jalan atau suatu tujuan kita, karena kan setiap tujuan itu mempunyai karakter dan karakter lah gitu, ketinggian ataupun gradientnya, elevasi, terus rolling atau apa. Nah itu kita harus tahu sebelumnya. Jadi kalau enggak ya ambiar. Kalau memang pengen aman ya jangan pakai yang sprocket yang memang seperti itu. Jadi akhirnya contohnya seperti saya, jadi ambiar itu, pengen kelihatan kuat, pengen kelihatan kenceng gitu, akhirnya ambiar. Nah akhirnya sekarang saya mencoba untuk memakai sprocket yang ini sih, yang sesuai dengan rute. Jadi seperti itu Mas Dap. Kesalahan ke-7 ya, yang sangat menurut saya sangat nggak masuk akal buat aku itu, dan sangat ya harusnya tidak terjadi, yaitu kesalahan bawa bidon tetapi nggak diminum. Ya memang kuat, tapi akhirnya itu malah berbahaya buat saya. Jadi saya pernah hampir, orang bilang bong ya, jadi hampir kacau gitu, jantung tidak HR ya, tidak menentu, habis itu panik, akhirnya ya kayak orang bilang kayak mau bong kosong gitu, dan hampir mau kram seluruh badan.
Tapi alhamdulillah enggak, karena saya langsung tak minumin nutrisi semua gitu. Jadi makanya seperti itu, kesalahan yang seharusnya tidak terjadi yaitu mengenai nutrisi ataupun minum. Atau orang bilang ya sebelum sepedaan ya carbo loading dulu, dan bawalah bekal yang sesuai. Air putih itu harus diminum terus. Jadi karena memang sepedaan itu sepeda yang enak, santai, tapi juga berbahaya kalau kita tidak tahu mengenai ini hal-hal nutrisi seperti itu, Mas Dap. Jadi begitu, Mas Dap, kesalahan saya sebenarnya banyak banget, kesalahan saya yang pada saat saya sebagai pemula. Jadi banyak banget kesalahan yang aku lakukan pada saat saya bersepeda, tapi itu mungkin sedikit aku rangkum lah gitu. Sebenarnya masih banyak, teman-teman. Jadi belajarlah sama kesalahan kita agar kita besok insya Allah bisa sehat, bisa menikmati rute sepeda, bisa apa ya, improve lah. Orang bilang improve bukan berarti kita harus balapan, enggak. Jadi improve itu kita bisa menikmati sepedaan itu dengan nyaman, dengan tenang. Kalau capek, iya, semua sepedaan pasti capek. Gitu aja, Mas Dap, ya. Di hari yang cerah seperti ini, di tengah-tengah sawah. Jadi seger loh, Mas Dap. Gitu aja, Mas Dap. Tetap sehat, tetap semangat Makaryo, insya Allah Raharjo. Assalamualaikum, Mas Dap.